Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada sesi yang ketiga ini kita masih dengan topik konsep dasar pemberian obat. Nanti kita fokus ke perumusan dosis seperti itu ya. Kemarin kita sudah membahas mengenai teknik pemberian obat dan prinsip pemberian obat. Oke, untuk selanjutnya kita langsung aja ke rumus pemberian obat. Oke. Nah, tetapi Ibu ingatkan kembali, karena kemarin sudah Ibu ingatkan juga ya, di setiap kita sebelum menghitung rumusnya, kita harus paham satuan. Nah, satuan di sini adalah perpindahan dari mikrogram ke cc atau cc ke mili atau gram ke mikrogram dan sebagainya. Ya, jadi harus paham di situ ya. Jadi ini harus dipahami satuan yang ada di sini. 1 cc itu sama dengan 1 mili ya, mikrogram sama dengan cc ya, 1 gram sama dengan 1000 mikrogram. Oke, langsung aja. Kemudian di sini rumus yang sering dipakai adalah order dokter dibagi sediaan obat dikali perarut. Nah, kita bisa pakai rumus ini di semua dosis yang diberikan oleh dokter ya, di semua injeksi. Nah, mau pakai sebenarnya rumus itu banyak, mau pakai yang ini atau mau pakai yang lainnya, sumber lainnya, jadi sangat banyak sekali. Oke, gitu ya. Oke, selanjutnya. Oke, kemudian selanjutnya ada spet 6 cc. Nah, di sini kita akan pelajari spet. Spet itu kan sama aja ini ya, untuk menyuntik ya, harus paham di sini. Nah, di sini ada batangnya dan ada kepalanya. Nah, jadi harus paham batang dan kepalanya. Jadi 6 cc atau 6 mili ya, seperti itu. Ini yang 6 cc atau 6 mili. Kemudian ada di sini harus dilihat ini per garis. Jadi per garis ini ada 0,1-nya ya. Jadi 0,1, 0,2 ya, 0,3. Jadi antara 1 cc ke 2 cc itu berarti kan dibagi berapa? Misalkan setiap 3 baris berarti ada 0,5, kalau lebihnya seperti itu, 0,5 cc. Jadi total 6 mili, 1, 2, 3, 4, 5. Sudah ada angkanya ya di sini ya, bisa dilihat nih. Jadi garisnya tuh ada 5. Satu ini ada 0,1 ya, 0,1. Selanjutnya ini juga ada yang 5 cc. Jadi di sini ada mililiter per cc. Jadi 1 mililiter sama dengan 1 cc ya. Kemudian di sini ada 10 cc dan 5 cc. Nah, spetnya kan beda-beda. Diperhatikan di setiap spet itu ada 1 cc, 10 cc, 5 cc, 3 cc, itu dilihat jangan spetnya, tapi diameter nih jarumnya, panjangnya pasti akan berbeda ya. Nah, diameternya biasanya kalau itu akan lebih besar ya, 10 cc lebih besar diameternya daripada yang 1 cc. Bandingan aja, kita lihat setiap produk juga akan mengeluarkan berbeda-beda merek, yaitu ada yang single one atau one med, ada yang satunya ya, ini Disque After Us. Nah, ini beda merek ya, one med dan Terumo biasanya sering kita lihat seperti itu. Jadi 1 ml sama dengan 1 cc. Nah, ini yang 1 cc ini, kalau ini bacanya adalah unit, jadi ada 10 unit, 20 unit, 30 unit. Ini kalau kita
pakai pipet yang 1 cc, jumlahnya sama ya. Jadi ini ya unit. Kalau mau ada yang 10, ada yang juga tulisannya beda, 0 kemudian 0,5 langsung 1. Nah, jadi itu perbedaannya, setiap merek itu mengeluarkan produk masing-masing ya, produk. Nah, ini ya Ibu lihatkan. Nah, biasanya seperti ini 0,5, berarti kalau setengahnya berapa? 0,25. Seperti itu ya. Ini 3 cc, 20 ml. Oke. Kemudian ada seperti 3 cc, 6 cc, 12 cc. Nah, ini bisa besarannya kelihatan beda ya. Dikatakan, oh sakit kalau disuntik. Nah, itu biasanya bukan dilihat speknya besar, pasti suntikannya sakit nih, nggak mungkin. Ya, jadi itu biasanya dilihat dari diameternya, diameter jarumnya itu besar atau kecil. Kalau dia menggunakan jarum yang 1 cc, pastinya tidak akan terasa nyerinya ya, dibandingkan dengan spek yang 5 cc di atasnya. Oke. Ini juga ada rumus untuk anak-anak. Kalau tadi rumus secara umum, dosis sediaan dibagi advis dokter dibagi sediaan obat dikali oplosan. Nah, seperti itu. Kalau itu secara umum mau dipakai untuk pasien anak boleh, mau dipakai untuk pasien dewasa boleh. Tergantung mau pakai rumus yang mana terserah. Jadi lihat banyak literatur ya di sana, buku-buku perpustakaan banyak. Nah, di sini juga ada rumus khusus untuk anak bisa ya. Jadi kalau ini yang pertama adalah membandingkan rumus usia anak dengan usia dewasa. Nah, di sini yang utama rumus Young, yaitu untuk anak kurang dari 8 tahun. Di mana ini ada umur dalam tahun dibagi umur dalam tahun ditambah 12 dikali dosis maksimal dewasa. Nah, kemudian yang B adalah rumus Dayling. Ini untuk anak yang lebih dari 8 tahun atau sama dengan, yang kurang dari. Nah, ini biasanya umur dalam tahun dibagi 20 dikali dosis maksimal dewasa. Nah, kalau jadi dokter memberikan dosis dewasa ya kita kasihkan ke dosis dewasa. Kalau sudah dikasih dosis kecil biasanya itu ya sudah kita dihitung aja. Itu pakai rumus yang biasa. Jadi seperti itu ya. Kemudian rumus Fred. Nah, rumus Fred ini ada untuk bayi biasanya seperti itu. Jadi N per 150 kali dosis maksimal dewasa. Ya, seperti itu. Kemudian menentukan dosis obat anak dan bayi berdasarkan perbandingan berat badan dewasa. Rumus Clark. Nah, rumus Clark di sini adalah berat badan anak dibagi berat badan dewasa dikali dosis dewasa. Kalau mau pakai ini kalau ini menentukan dosis obat anak dan bayi berdasarkan perbandingan berat badan. Kalau tadi usia, kalau ini berat badan. Monggo mau pakai yang mana? Ya, rumus Clark ini berat badan anak dibagi berat badan dewasa dikali dosis dewasa. Nah, kemudian di sini ada beberapa cara pembuatan dengan kata-kata singkatan. Ya, ini bisa dilihat. Biasanya ini sering kita dapatkan di pada saat kita praktek di rumah sakit masih bisa sering kita lakukan. MF itu kan singkatan dari Miss Fact, itu buatlah. Plufis itu serbu. DTD data test dosis atau sesuai dosis. No X numero X banyaknya 10. Inscap deinkapsul buat dalam bentuk kapsul. Kemudian, nah di sini dalam perhitungan, nah Ibu kemarin kan sudah menekankan bahwa di dalam perhitungan dosis obat, poin yang pentingnya harus diperhatikan adalah satu, harus tahu sediaan obat tersebut. Jadi harus tahu atau harus bisa memahami atau harus bisa membaca sediaan obat di label masing-masing obat tersebut. Ya, jadi kan pasti ada di situ sudah tertera netonya, berat jenis obatnya dan sebagainya. Itu Anda harus bisa cara membacanya. Kemudian yang kedua adalah hafal berbagai macam satuan. Nah, itu bilang lagi tadi ada 1 gram sama dengan 1000 miligram. Ya.
Nah, ini harus tahu naik turunnya, misalkan ya 1000 mg berapa ke gram. Nah, berarti kan dibagi 10, jadi 1 gitu kan. Kemudian sediaan pelarut tergantung kebutuhan. Nah, ini biasanya oplosan. Oplosan tidak semua sama ya, sesuai dengan kebutuhan pasien. Ya kalau kita mengoplos 5 cc ya kita kalikan 5 cc, kita oplos 3 cc kita kalikan 3 cc dan sebagainya. Nah, itu. Ini 3 clue yang harus kita pahami. Kalaupun kita paham rumusnya, tetapi kita tidak paham cara membaca sediaan, cara berpindah satuan, atau malah bingung dalam memberikan oplosan, nah itu pasti akan mempengaruhi besaran dosis yang akan diberikan. Nah, ini bisa kita lihat, dibaca, ya, ini ranitidin, netonya 2 mili. Ada 10 ampul, injeksi 20 mg per mililiter. Berarti bacanya adalah, ini berarti berat bersihnya 2 mili. Nah, injeksi 2 mg. Ini kan di situ ada dibaca composition is 1 ml contain ranitidin HCl equivalent to ranitidin 25 mg. Berarti sediaan obatnya itu ada 25 mg. Nah, gitu ya. Oplosannya di sini berapa? Karena kan ini sudah tidak bisa dioplos lagi karena sudah digabung aqueous steril dari pabriknya ya. Itu sebanyak 2 ml tiap ampul. Ya, ini namanya ampul. Kalau vial itu di botol, ini namanya ampul ya. Jadi masukkan aja ke rumus. Jadi kalau rumusnya adalah dosis dari dokter berapa, kita masukkan dibagi ini ya 25 dikali 2 ml. Nah, jadi berapa? Seperti itu misalkan ya. Kemudian ini juga ada cefotaxim. Cefotaxim di sini bisa kita baca berapa ini untuk ya obatnya adalah 1 gram. Kalau yang ini 0,5 gram. Nah, ini biasanya kalau dalam bentuk gram, biasanya ini bentuknya kemasannya masih vial ya. Ini harus dioplos pakai aqueous steril. Nah, ini biasanya tergantung kamu mau ngoplos berapa cc, tergantung dari kebutuhan pasien. Ya, ini kalau di sini kelihatan 2 vial untuk 1 gram. Nah, 2 vial untuk 1 gram. 2 vial. Kalau yang ini 0,5 gram. Di sini sudah ada petunjuknya, IM boleh, IV juga boleh. Ya. Oke. Jadi nanti pada saat membacanya itu adalah berapa ini dosisnya berapa dibagi satuan berat ini ya obatnya. Jadi di situ kan ada beda, ada yang 1 gram, ada yang 0,5 gram. Nah, dikali oplos, tergantung kamu mau ngoplos berapa cc-nya, seperti itu. Kemudian di sini ada penisilin. Nah, penisilin di sini ada netonya 3 gram. Nah, di sini juga berat bersihnya itu seberat 3 gram untuk penisilin. Nah, biasanya kalau ini dilihat ada 3 juta unit, berarti nanti dibagi dosisnya dari dokter berapa, dibagi sediaan obatnya berapa, dikali oplos. Kalau ini biasanya dioplos, karena biasanya dosisnya tinggi nih untuk penisilin. Kemudian ini juga ada obat Novalgin. Novalgin adalah untuk 500 mg. 500 mg. Nah, 500 mg ini biasanya sediaan obatnya. Ya, ini ada 2 ml, berarti dia sudah dioplos 2 ml. Bentuknya ampul, gitu ya. Oke, ini harus dipahami. Ya, sudah paham. Ini juga ada ceftriaxone. Ceftriaxone
kemasannya ini bentuknya vial, ada yang 500, ada yang 250, ada yang 2 gram, ada yang 1 gram. Oke. Oke. Nah, ini contoh kasus Ibu untuk latihan kalian ya, untuk pembelajaran mandiri. Jadi ada beberapa kasus. Nanti Anda hitung sendiri ya, dosis yang harus diberikan berapa kali, karena di slide awal sudah Ibu jelaskan rumusnya, dan harus paham di sini ya, yang diminta berapa, kemudian dosis yang disediakan berapa, dan dikali berapa. Contoh nomor 1 aja ya. Nomor 1 di sini obat ampicillin 1 vial berisi 1 gram. 1 gram biasanya obat kering ya, obatnya serbuk seperti itu, harus diencerkan. Nggak mungkin kalau nyuntik bentuknya serbuk, jadi harus diencerkan dengan Aquades. Nah, di sini dia hanya kebutuhannya 4 cc. 4 cc, jadi dengan dosisnya yang dari dokter berapa? Diberikan 3 kali 500 mg, berarti adalah setiap 1 kali pemberian itu 500 mg. Jadi setiap hari ada 3 kali. Nah, setiap kali pemberian ada diberikan 500 mg. Berarti rumusnya adalah 1 gram itu harus dijadikan satuan yang sama. Ya, jadi 1 gram ke miligram berapa tadi? 1000. 1000 dibagi 500 dikali 4 cc. Yang harus Anda pahami adalah dibagi dulu baru dikali, jangan dikali baru dibagi, nanti hasilnya akan berbeda. Jadi satuannya yang sama dulu ya, baru nanti dikalikan. Jadi kan kalau 1 gram per miligram kan sudah sama tuh ya, jadi 1000 miligram dibagi 500 miligram, sama ya, pembilang dan penyebut, kemudian dikali 4 cc. Nah, hasilnya berapa? Nah, itu harus dipahami. Ya, ini Ibu contohkan nomor 1, nomor 2 buat untuk mengerjakan kalian di rumah. Nomor 3 juga sama, nomor 4 juga hampir sama. Nomor 5 sama 6, 7, dan 8, 9, 10. Nah, ini sementara untuk tugas kalian sampai ini ya, 10 dulu. Nanti bisa dikumpulkan pada minggu selanjutnya. Jadi sudah siap untuk kita presentasi ya. Ibu akan ambil nilai yang memang sesuai dengan hasilnya seperti itu ya. Jadi sampai nomor 10 dulu aja, dari nomor 2 sampai nomor 10. Oke, gitu. Jika ada yang ditanyakan bisa kita lewat email ataupun lewat chat ya. Akan Ibu buka pertanyaan yang akan kalian tanyakan. Oke, terima kasih untuk pertemuan hari ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.